warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap belajar ya? Siap. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Tidak ada yang sakit-sakit? Sudah. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah sarapan. Oke, baik, dengarkan namanya ya. Atau hadir semua? Hadir. Semua. Oke, bagus kalau hadir semua. Nah, biasakan sebelum memulai pelajaran kita mempersiapkan diri. Bagaimana posisi duduknya, cara berpakaiannya, buku-bukunya, alat tulisnya, itu semua harus dipersiapkan. Ayo silakan periksa kerapian, kebersihan sekelilingnya, kemudian alat tulisnya, bukunya. Chromebook sudah ada, sudah punya satu kelompok. Sudah dicek ada baterainya. Sudah. Oke. Biasakan disiplin ya. Belum belajar. Kenapa diminta disiplin? Karena segala sesuatu yang dilakukan sembrono itu pasti hasilnya juga akan sembrono. Termasuk apabila kita belajar harus dalam kondisi siap. Tidak ada lagi cengar-cengir kanan kiri. Apa yang dipikirkan entah apa. Jadi bagaimana lah selayaknya orang siap belajar. Kalau kita hanya masuk dalam kelas untuk menggugurkan kewajiban mengisi absen saja, berarti itu yang sempat saya singgung beberapa pertemuan lalu, berarti datang duduk diam dengar. 4D menghasilkan 1D yang terakhir ya. Jadi apa yang kita lakukan capek-capek sekian menit, sekian 90 menit, kemudian persiapannya yang sedemikian panjang tidak menghasilkan apapun selain rasa lelah. Itu kan sangat disayangkan. Oke, sebelumnya kalian pernah mendengar kata suhu atau temperatur? Pernah. Kemudian kalor. Pernah. Kira-kira ada nggak bedanya suhu dengan kalor? Ada. Apa ya? Apa itu suhu? Apa itu kalor? Coba pakai bahasa masing-masing. Coba diskusikan dengan teman di dekatnya. Kalau kalor panas. Coba kalau Rifki katakan coba. Silakan. Kalau kalor Panas itu panas yang berpindah. panas yang berpindah. Kalau suhu suhu panas ya. Apa yang betul? Definisi apa tuh suhu ya suhu apa gitu? Apa yang dimaksud dengan ikan ya ikan masa begitu cara menjelaskan? Ayo coba, Hasan tak berani. Enggak. Kalau panas apa enggak? Panas. Kalau itu Perpindahan panas. perpindahan panas. Kalau itu panas. Oke, saya ulang pertanyaannya. Suhu dengan kalori itu sama atau beda? Beda. Nah, letak bedanya kalau
Kalau hanya panas, kalau suhu bisa panas, bisa dingin, bisa. Berarti kalau itu panas, kalau suhu itu sesuatu yang bisa. Kan bisa panas, bisa dingin, berarti sesuatu yang bisa. Tergantung, sesuatu yang tergantung. Sesuatu yang tergantung. Oke, buka wawasanmu. Apa bedanya panjang dengan meter? Apa bedanya panjang dengan meter? Kalau panjang ukuran, kalau meter pengukur. Meteran itu Suhu ukuran. meteran Meter panjang itu besaran atau satuan? Pelajaran bab 1. Mana yang satuan? Kan ada besaran, ada satuan. Besaran diukur menghasilkan nilai dan satuan. Misalnya 1 meter yang diukur adalah panjang. Nilai ukurannya misalnya 1. Nah, satuannya adalah meter. Itu gambarannya. Nanti begitu dengan pola yang sama, bedakan kalor dengan suhu. Yang mana yang setara meter? Suhu atau kalor? Kalau Suhu. meter. Yang diukur kalornya atau suhunya? Suhunya. Oh iya. Nah, sebentar kalian harus bisa simpulkan ya. Jadi pelajaran kita seputar itu. Konsep kalor. Kemudian wujud benda kan ada 3 ya. Ada padat, cair dan gas. Bisa berubah nggak di antara ketiga itu? Padat jadi cair, cair jadi padat. Bisa ya. Ada nggak kira-kira hubungannya dengan suhu dan kalor? Ada. Kalau apa yang terjadi es batu, air menjadi es batu? Suhunya dinaikkan. dinaikkan dari Es batu jadi air jadi es batu, suhunya dinaikkan. suhu dingin. Suhunya dinaikkan. Diturunkan. Suhu dingin. Kalau es batu dicairkan butuh kalor atau melepas kalor? Butuh kalor. Masih beda-beda ya, masih rancu ya. Sebentar kalian amati kita melakukan. Es batu. Jadi pelajaran kita hari ini adalah konsep kalor. Ini gambar apa? Batu. Dan ini ya, kalor adalah salah satu bentuk energi. Jadi kalor itu energi ya, energi panas disebut kalor. Dia bisa diukur. Hasil pengukurannya menghasilkan suhu. Jadi suhunya berapa? Ya? Berapa derajat? Derajat Celcius kah? Derajat yang lain? Derajat Fahrenheit? Tergantung termometer yang dipakai. Alat untuk mengukur suhu apa? Apa? Putri? Bisa? Coba, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Coba baca rame-rame. Nomor 1. Menjelaskan pengertian perbedaan kalor secara produksi, konveksi, dan radiasi. 2. Analisis jenis benda berdasarkan kemampuan pengenaan kalor. 3. Analisis proses terjadinya perbedaan kalor secara produksi, konveksi, dan radiasi. 4. Mengaitkan konsep perbedaan kalor dengan peralatan dan peristiwa yang dipakai di kehidupan sehari-hari. 5. Perbedaan kalor secara produksi, konveksi, dan radiasi.
Jadi literatur dulu. Literaturnya ada bahan aja sebentar dibagikan, kemudian ada fasilitas Chromebook dari di internet, materi terkait. Setelah itu kita mengadakan percobaan, dua percobaan. Yang pertama lilin dicairkan, ditunggu hingga padat kembali, kemudian es batu dicairkan. Kemudian akan ada penilaian tes untuk penilaian pengetahuan, tes tertulis ya. Kemudian untuk keterampilan dinilai, saya menilai langsung lembar observasi, jadi yang serius dinilai, yang main-main juga dinilai. Nanti saya akan pilih menilai sama dengan sikap ya. Semua dinilai, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oke, baik. Sebelum kita masuk di kegiatan inti, silakan kerja soal kertasnya ya. Tutup bukunya, Buka bukunya. Menit ya. Sudah sendiri tuh, ada saatnya diskusi. Sebentar pas diskusi diam-diam semua. Sebentar baru diskusi. Karena pertanyaan dari KPD itu yang didiskusikan. Tiga menit lagi ya.
Oke, baik. Silakan ketua kelasnya kumpul. Ketua kelompoknya kumpul, masing-masing kelompok. Tadi ingat-ingat memang soal pretesnya tadi karena akan muncul kembali di podcast ya. Kan harus belajar memang bagaimana caranya agar menjawab kembali soal yang tadi tapi dengan benar. Yang tadi kan kalian mengisi sepengetahuan kalian saja, tanpa sebelum belajar dengan maksimal karena memang belum belajar ya, belum kita pelajari ya. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Coba perhatikan gambar ini. Yang pertama ini gambar apa ini? Api ya. Ini sedang memegang es batu. oke, satu api, yang satu ini kira-kira punya kalor. Mana yang punya kalor? Yang punya suhu? Kalau api nggak punya suhu. Tujuannya Dua-duanya. yang Yang ini suhunya tinggi apa rendah? tinggi, Yang ini? rendah, Ini punya energi kalor apa tidak? punya, Ini? tidak, Punya tapi kasih nol barangkali ya. ya. Oke, siapa yang bisa membuat pertanyaan? Coba buatlah pertanyaan dari gambar tersebut, dari kedua gambar ini. Ayo, silakan. Oke, Anugrah. Kan kalau perpindahan panas mobil apakah itu es batu juga termasuk Kalor itu bukan membahas perpindahan ya, membahas energi. Energinya adalah energi panas. Sekalipun kalor itu berpindah ya. Coba kaitkan dengan perubahan wujud zat. Coba buat pertanyaan dari kedua gambar ini. Kaitkan dengan, bisa kalian bertanya langsung tentang gambar ini, bisa juga berkaitan dengan perubahan wujud zat. Ya, silakan. Ini kalian dituntut untuk berpikir kritis ya. Coba semua berpikir dong. Kalian kebiasaan mengarah siswa yang selama ini rajin bertanya, lalu kalian berpura-pura tidak merasa punya kewajiban untuk bertanya. Itu adalah kebiasaan buruk kita selama ini. Oke, masing-masing coba tulis dulu pertanyaannya, Pak. Kalau nggak bisa secara lisan, kalian buat pertanyaan masing-masing. 1 menit ya. Kalau memang kalian tidak mampu berbahasa lisan, coba tulis. Coba Putra. Di antara dua gambar, yang mana yang melepaskan kalor? Di antara kedua gambar, yang mana yang melepaskan kalor? Oke, pertanyaan bagus ya. Sebentar,
tidak dijawab sekarang, tapi kalian harus menemukan jawabannya setelah melakukan kajian literatur, mencari referensi, membaca di bahan aja maupun di internet, kemudian melakukan percobaan. Nanti sebentar kalian akan harus temukan jawabannya ya. Anugrah, Apakah es batu mempunyai kalor? apakah es batu mempunyai kalor? Oke. Yang lain? Ayo. Satu lagi, baru kita melangkah. Coba Dika. Pertama itu kalor secara induksi, konveksi atau radiasi. Pindahan kalor pasang. Nah ini materi selanjutnya ya, perpindahan kalor. Coba. Terlalu jauh melangkah. Bagus pertanyaannya, tapi untuk hari ini kita fokus saja pada perubahan wujud zat. Fokus di situ. Oke, pergi. Yang apa kalau bisa diubah jadi itu wujud rendahnya bisa diubah jadi simulat tidak? Apakah pada gambar pertama Bisa diubah wujud bisa mengubah wujud zat? Oke. Nah, kurang lebih itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian mampu temukan jawabannya dan kalian simpulkan nanti pada LKPD-nya ya. Diskusikan memang sebentar. Ada pertanyaan di LKPD, kalian semua menulis. Nah, di situ memang punya diskusi, bukan saat menjawab tes atau ujian ulangan baru diskusi kebiasaan kalian. Oke? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan temukan di mengikuti panduan LKPD-nya. Sekarang saya bagi kelompok. Kelompoknya dibagi secara acak ya, jangan lagi kelompok seperti kelompok sebelumnya. Ayo coba berhitung. Langsung ingat kelompoknya ya, langsung pindah di kelompok 1. 1, 2, 3 ya. Mulai dari Andika 1. Putri 2. Nah, langsung pindah di tempat duduk kelompoknya. Berarti Putri 2, 3 di sana. 1, 2. Ini Reksa. Oke. 3, 2, 1. Oke, langsung pindah. Biar cepat. Berapa kau? Kau keras itu. Kau 4. 3 dan 1. Ya, singkatkan. Di mana 1? Ini 1. Dua kali. Tahu lagi. Kelompoknya sih seperti itu. Oke, sudah ya, duduk ya. Tahu lagi. Duduk, Mau ini yang buat itu saja. Oke dulu. Sudah dapat kelompoknya masing-masing ya? Di Putri kanan kiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa ya. Banyak nanya daripada seriusnya. Oke, sekarang saya bagikan bahan ajar dengan LKPD-nya. Bahan ajar.
Nah, silakan buka promonya. Oke, saya periksa dulu kelengkapan alat dan bahan untuk percobaannya. Coba lihat LKPD-nya. Apa alat dan bahan di LKPD? Coba lihat. Korek api, sendok stainless steel. Korek api, bahannya dua lilin, satu muka sepatu. Nah, silakan baca-baca LKPD-nya, isi dulu identitasnya sama kelompok. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Tulis semua nama kelompoknya. Sekalipun kalian kerja masing-masing di LKPD masing-masing. Semuanya menulis. Semua menulis, tapi didiskusikan. Jadi kalau satu kelompok sama wajar karena jadi hasil diskusi bersama. Kecuali kelompok 1 dengan kelompok 2 sama persis itu ada pertanyaan. Alat dan bahannya lengkap. Sebentar, isi dulu identitasnya. Sudah? Oke, sekarang apa pengamatan pertama? Apa petunjuknya? Petunjuknya. Bahkan lilin dan aman yang terjadi. Dua teteskan lilin cair pada permukaan datar dan tunggu beberapa saat lalu aman kembali. Dua. Coba. Ada sendoknya ya? Awas, hati-hati terbakar. Jangan main-main. Nah, perhatikan. Sekarang ini dulu, sebentar proses. Bentar, lihat petunjuknya, ada petunjuknya di LKPD. Ini kalau fokus. Apakah perintahnya? Pertama, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, teteskan. Sudah siapa rasanya? Buat sendiri tanpa padahal ada petunjuknya. Apa perintahnya dulu? Sudah Ini cair kan? Cair. Beberapa saat lihat petunjuknya dulu. Guru nanti berubah kembali menjadi padat. Cair jadi padat apa? Memadat? Enggak, cair menjadi padat. Apa istilahnya? Cair menjadi padat. Memadat? Membeku.
Jeleknya nih kalau cair jadi gas, menggas. Oh iya 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 iya. Lebih keras nih. Kan dia masih kembali lagi. Jadi saya lihat tuh. Oke, sekarang es batu. Yang sudah Apa petunjuknya es batu? Baca kembali ke baca petunjuknya. Lihat ke ini kawan-kawan. Ih. Perhatikan. Memang tidak mau. Ini nih kita melakukan praktikum seilmiah mungkin orang mengarang sebebas mungkin juga. Boleh dikarang-karang. Wih. Hah? Sudah? Nah, yang sudah matikan lilinnya. apa Matikan lilinnya. Oke. Sudah. Cukup. Taruh sini. Oh ya. Matikan. Sudah. Silakan mengerjakan analisisnya. Panas itu panas. Enggak. Memang itu sendoknya panas. Mau apanya masak esnya panas? Oke, analisis pertama. Namanya analisis itu berarti dibahas panjang lebar ya. Apa yang terjadi pada lilin? Itu yang dibahas. Kenapa bisa demikian? Panjang lebar bukan apa yang terjadi pada lilin. Masa kita mau belajar demikian rupanya untuk melihat lilin dan jawab lilin terjadi apa? Karena ada bahan ajar, ada rombu. Itu digunakan untuk mencari teori tentang apa yang kita lakukan. Diskusikan kan semuanya. Nah, karena ini diskusi berarti semua anggota kelompok wajib tahu ya. Jadi siapapun dalam kelompok itu ketika saya tanya berarti harus tahu dan jawaban itu adalah jawaban kolektif atau bersama di dalam kelompok. Kembali ini ulang-ulang baca buku. Segera kembali setelah berdinas kembali pendapatan panas kan?
akan menjadi tidak jadi. Kemudian SMP pelajaran kelas 4 SD aku sampai sekarang sama siapa itu pun saya tidak pernah menghafalkannya tapi saya tahu kenapa kita belajar dalam segera kembali setelah subuhnya. Ini segera kembali. saya mengadat tugas Baru kembali setelah subuhnya kembali dingin. ini juga anggota kelompok Sebelumnya Memang ada juga. tadi gas caranya menganalisis itu kalau selesai satu kalimat tambahkan lagi pertanyaan mengapa atau kenapa setelah dijawab itu tanya lagi kenapa bisa itu kenapa bisa begitu sampai habis kata kenapa pertanyaan sampai betul-betul tidak bisa dijawab toh. Nah itu analisis yang lengkap. Jadi orang membaca hasil analisismu sudah dia lengkap pengetahuan. Kamu juga ketika ditanya sudah luas wawasan tentang analisis itu. Masa iya kita menjawab analisisnya? Agak cair. Sudah. Pasti tanya kenapa ini? Kenapa tidak percaya itu? pastikan susunya kembali digunakan. Kenapa sebenarnya? Nah, perubahan yang terjadi yaitu lilin yang berupa benda padat dipanaskan akan menjadi benda cair. Coba tanya kenapa itu terjadi? karena dipanaskan. Soalnya kalau di kamar itu Oke, sudah analisis kedua ya. Ya, pada itu. cari sana. Nah, yang pertama dipanaskan, nanti padat, tadi itu tetesannya, tetesannya itu cara bagus. Namanya analisis.
akan Nggak jadi boleh. dia bahas. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Akan bergerak. Segera jelas. Jelas sih. Enggak. Jadi mau dia jadi kalau menurutku itu apa balik lagi cair kayak itu yang sama sih ini dari cair kembali ke panas ini akan kembali ke begitu sama jam kayak satu tapi ini yang lebih mantap daripada kalau kita nih diskusi terus mana jika siap ya Allah di situ kan Ya, saatnya menyimpulkan ya. Kesimpulan itu singkat padat dan jelas, tidak melebar kemana-mana, fokus di dua percobaan yang tadi, lilin dan es ya. apa saya bilang lagi apa yang paling Hubungkan dengan membutuhkan atau melepaskan kalau. panas dari api tulis misalnya nggak lanjut ya coba nih sebelum kesimpulan cuma dua percobaan coba membakar Sudah. tuh kesimpulannya ini habis ini Silakan disimpulkan. nomor 2 es yang ganti kenapa es yang dipanaskan
Yang dipanaskan akan melepaskan kalori. Oke, silakan disimpulkan. Sudah. Kelompok 1 sudah. Peristiwa apa ya? Pada yang bisa diapain? Silakan disimpulkan. 1 menit, 2 menit lagi. Masih banyak materi yang kita harus klarifikasi. Anak. Lihat WA coba. Ini kesimpulannya. Jadi mana? Kesimpulan kita. Oh, 13 di situ. Baca. Apa baca? Mau 3. Oke, sudah. Akan mencairkan Yang sudah tidak perlu Chromebook, matikan Chromebooknya. akan meleleh dan Matikan Chromebooknya. Oke, cukup ya. Kenapa nanti suruh baca? Tabahin berarti. Oke, semua aktivitas yang berhubungan dengan Chromebook diselesaikan. Matikan Chromebooknya. Oke, sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sudah ya, kita mulai pembahasannya. Kalian sudah mengisi SKPD ya? Sudah melakukan
percobaan juga. Ya, Sudah menganalisis. sudah. Sudah menyimpulkan. Sudah. Nah, sekarang saatnya menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok berapa dulu yang mau menyajikan? Baca nih. Ayo, kelompok berapa? Tiga baca nih. Halo, kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Tinggal baca aja. Yang lain menanggapi, sebentar mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Nah, satu, apa yang terjadi pada lilin saat dibakar? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jika lilin dibakar akan terjadi perubahan fisika ketika panas kebakaran membuat lilin meleleh dan perubahan bentuk pada cair. Dua, apa yang terjadi pada tetesan lilin cahaya selama beberapa saat? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena lelehan lilin tersebut jauh dari sumber panas energi panas api sehingga suhunya menurun yang menyebabkan lelehan menggeledah cair tersebut akan mengeras atau berubah menjadi lilin kembali. Apa yang terjadi pada sebuah keran kecil es yang dipanaskan? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pemanasan akan mengubah wujud benda dari padat menjadi cair dan cair menjadi gas. Contohnya, lilin akan menjadi cair ketika dipanaskan, es batu akan menjadi cair ketika dipanaskan, dan air akan menjadi gas ketika dipanaskan. Kesimpulannya adalah es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi cair. Sebaliknya, air yang akan menjadi cair air yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi cair. Zat dapat berada dalam tiga Yang lain menanggapi ya. dulu selanjutnya. Es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi cair. Sebaliknya, air yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi cair. Akan menjadi es. Sini saya bacakan kesimpulannya. Es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi cair. Sebaliknya, air yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi es. Zat dapat berada dalam tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Misalnya dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Selalu diawali dengan pelepasan atau penyerapan kalor, akan tetapi perubahan wujud tidak. Apa itu panjang sekali? Seharusnya yang itu dibahas di analisis. Kesimpulannya itu cukup menjawab apa yang kamu lakukan buat tadi atau menjawab 3 analisis tadi. Kesimpulannya itu singkat, padat, dan jelas menjawab apa yang dianalisis. Harusnya tadi itu dianalisis, kemudian menjelaskan panjang lebar. Ingat tadi Sudah berapa pertemuan belum kita menyimpulkan. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan kelompok 1 menanggapi hasil dari kelompok 2. Ayo. Menurutmu bagaimana tadi hasilnya kelompok 2? Silakan. Nah, ini kemampuannya kalian untuk menanggapi rendah sekali, tapi kalau bergaya ya satu. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Apakah lilin yang dibakar merupakan peristiwa melepaskan kalor atau membutuhkan kalor? Oke, silakan. Jawab. Kelompok 1. apa ada dulu sebabnya lilin Lilin akan Harusnya itu tadi tuntas di analisis. Dia mau melepaskan kalor atau membutuhkan kalor. Lilin padat jadi lilin cair, membutuhkan kalor atau melepaskan kalor? Melepaskan kalor. Membutuhkan kalor. membutuhkan untuk di Kalau yang Membutuhkan kalor. Kalau
Kalau lilin cair menjadi padat kembali, melepaskan atau membutuhkan kalor? Memutuskan. Hah? Memutuskan. Lepaskan. Lilin cair itu panas apa dingin? Panas. Lilin cair panas apa dingin? Panas. Lilin padat panas apa dingin? Dingin. Panasnya keluar apa masuk? Oh, melepaskan. Logika sederhana itu nggak bisa masuk di otak, itu kan lewat. Belajar sains itu harusnya apa? Sambung menyambung dan sesuai fakta. Yang menghayal. Oke, kelompok 2. Kelompok 1 silakan sajikan hasilnya. Nomor 1. Apa yang terjadi pada perpindahan dibakar? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawab. Lilinnya meleleh akibat perpindahan suhu dari suhu ruangan ke suhu panas dan juga api yang membawa suhu panas. Kedua, apa yang terjadi pada tetesan lilin cair setelah beberapa saat? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Akan menjadi padat karena sifat dari lilin adalah remedial dan kembalinya suhu dari panas kembali ke suhu room. Yang ketiga, Apa maksudnya tadi? Remedial suhu. Misalnya dari lilin yang dipanaskan menjadi cair bisa juga kembali lagi ke wujud aslinya yang padat. Reversible. Aduh. Ulangi. yang ketiga, apa yang terjadi pada sebongkah lilin es dipanaskan? Apa Menjadi cair karena es menyerap panas yang menyebabkan perpindahan kalor dalam es dan menyebabkan perpindahan kalor. Lilin yang dipanaskan akan menjadi cair karena kembali lilin yang dipanaskan akan menjadi cair dan kembali ke padat karena perpindahan suhu dari suhu panas ke suhu ruangan dan sifat lilin yang reversible. Bukan es batu yang dipanaskan akan mencair menyebabkan es yang menyerap panas yang mencair membuat es yang menyerap panas yang menyebabkan perpindahan kalor di dalam es batu yang membuat penambahan kalor yang juga membuat es batu Banyak sekali yang membuat berubah wujud daripada yang lain. Tiga. Apa yang terjadi pada lilin saat dibakar? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Lilin akan meleleh akibat menyebabkannya adanya energi panas Siapa menanggapi? api yang menyebabkan suhunya naik sehingga lilin benda padat terbakar dan kemudian meleleh atau cair. Peristiwa ini disebut melepaskan kalor karena lilin itu akan mencair karena panas dari api. Apa yang terjadi pada tetesan lilin cair setelah beberapa saat? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Lilin yang mencair setelah beberapa saat akan kembali membeku diakibatkan perubahan suhu pada lilin. Peristiwa ini disebut perubahan wujud membutuhkan kalor. Yang ketiga, apa yang terjadi pada sebongkah kecil es yang dipanaskan? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Es akan meleleh karena energi panas dari api. Hal ini disebut hempas kalor. Kenapa melepaskan? Es dicairkan melepaskan kalor. Membutuhkan kalor. Salah itu. Baca nih. Kesimpulannya, lilin yang dibakar akan melepaskan kalor. Es yang dipanaskan akan Lilin yang dibakar. Itu dulu. Lilin yang dibakar. Jadi yang dibakar akan melepaskan kalor. Betul nih Kak? Lilin yang dibakar Salah. membutuhkan
Kalau Andika, salahkan saya mas dari ya. sederhana saja jawabannya, benar apa tidak? Lilin dibakar membutuhkan kalor atau melepaskan kalor? Lepaskan. Lepaskan. Dan membutuhkan. Lilin yang dibakar membutuhkan. Lepaskan. Es batu dicairkan, Saat dicairkan membutuhkan. orang bikin es batu Membutuhkan. membutuhkan apa? Melepaskan kalor. Kalian ini teman yang membaca disuruh menanggapi dia saja padahal salah semua. Itu kalian tidak bisa fokus untuk belajar. Larut pada suasana tapi bukan suasana serius, suasana malas masa bodoh. Nggak mau pusing. Dari tadi tidak ada kelompok yang konsisten menjawab, salah semua, tidak ada yang menemukan juga kekeliruannya. Salah itu ada. Itu menandakan bahwa kamu orang tidak bisa belajar. Duduknya saja sembarang. Semua kelompok membaca ada kelirunya, tidak ada yang tersadar. Memang mau menanggapi untuk sadar bahwa sesuatu ada yang keliru, ada tidak, padahal keliru semua. Coba perhatikan. Oke, ini udara ya, gas ya. Ini tidak muncul. Ini gas, ini padat, ini air. Sekarang padat ke gas disebut gas ke padat, cair ke gas, gas ke cair, padat ke cair, cair ke padat. Beku ya, bukan memadat tadi. Dan sampai padat ke gas, menggas. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah lilin dibakar. Dari yang mana tadi lilin membakar? Dari mana? Cair ya. Kemudian lelehan lilin jadi padat kembali. Apa? Kemudian es batu dipanaskan. Hah? Es batu tadi apa? Padat apa cair? Berubah menjadi apa? Berarti ya. Peristiwa perubahan wujud zat ada 6. Jadi hafal semua. Padat cair, mencair. Cair padat membeku. Gas cair mengembun. Cair gas menguap. Padat gas menyublim. Gas padat kristal. Ya? Ada 3 wujud zat ya. Coba urutkan dari yang paling keras ke yang paling lembek istilahnya secara sederhananya ya. Yang paling keras adalah cair dan gas. Nah. Jadi mana yang lebih keras? Air atau gas? Air. Begitu istilahnya, walaupun air itu tidak keras, tapi maksudnya kepadatan partikelnya ya. Padat, habis itu cair, Gas. karena cair lebih partikelnya lebih rapat dari gas ya. Makanya saya pakai istilah sendiri. Mana yang lebih keras, air atau gas? Lebih keras air kan? Itu istilah saya, tapi maksudnya biar kalian paham. Urutannya, kepadatan partikelnya mulai dari benda padat, saking rapatnya partikelnya dia sampai keras ya. Nah, kedua kemudian cair. Terakhir gas, itu urutannya kalau dari yang paling keras. Jadi kita bisa melihat di sini
dari yang lebih keras ke yang lebih lembek melepaskan panas atau membutuhkan panas? Melepaskan. Dari yang keras dijadikan ke yang lebih lembek, contohnya padat ke cair, butuh atau dilepaskan kalor? Lepaskan. Kebutuhan kalor. Kalian dibukakan wawasan biar lebih sederhana cara berpikirnya, malah tambah bingung. Kebutuhan kalor. Apaan sih? Jadi dari yang keras ke yang lebih lembek itu membutuhkan kalor. Lihat ini, padat ke cair, kita memanaskan es kemudian mencair, itu butuh api ya, butuh kalor. Orang mencairkan besi misalnya di tambang, mau dicetak besinya sehingga harus dicairkan. Nah, besi yang pertama padat kemudian cair, tentu dibakar ya, sampai cair. Itu butuh atau melepaskan kalor? Butuh karena dibakar. Sama dengan kita memasak air kemudian menjadi uap air. Uap air kan gas ya. Itu butuh api apa tidak? Berarti butuh kalor. Nah, sama dengan zat padat dijadikan gas. Apa contohnya? Kapur baru dalam lemari itu karena panas, maka dia jadi gas. Kapur barunya lama-lama mengecil dan berubah menjadi gas. Nah, sebaliknya, kalau kita mengubah dari yang lembek ke menjadi yang keras, kita harus melepaskan kalornya. Orang bikin es batu itu yang tadinya misalnya suhu air normal 30 derajat, kita jadikan ke 0, kita buang suhunya ya, sehingga dia menjadi es batu. Sesederhana itu cara berpikirnya. Orang itu menandakan perlu kalian asah lagi cara berpikirnya. Sederhana sekali konsepnya. Jadi kalau paham konsepnya biar dibolak-balik itu paham. Tanya ya, paham apa tidak betul? Isan, cair ke gas. Tutup. Gimana itu pertanyaannya? Pernah lihat embun di pagi hari? Kira-kira embun itu terjadi peristiwa apa? Uap air berkumpul di daun menjadi embun. Embun itu cair apa gas? Embun itu yang di daun, kalau yang masih di udara itu kabut. Embun itu yang di daun-daun itu basah ya pagi hari ya. Cair. Nah, kira-kira itu membutuhkan kalor atau melepas kalor? Kabut jadi embun kan? Kabut gas apa cair? Gas. Ini balik. Kabut gas atau cair? Gas. Embun? Cair. Nah, kabut jadi embun melepas kalor atau Melepas. bisa? Nah, ingat konsepku tadi, gas itu mana lembek? Lebih lembek, gas atau air? Gas. Dari lembek ke lebih padat ya? Lebih padat. Apa? Melepaskan kalor atau membutuhkan kalor? Sama dengan orang bikin es batu. Artinya melepas kalor itu panasnya air kita buang sehingga suhunya turun, ya kan? Kalau suhunya turun dia akan membentuk. Sama tadi lilin cair kan panas. Nah, ditunggu sampai turun suhunya, dibuang suhu panasnya berkurang, akan terjadi padat kembali. Cuma suhu yang dibutuhkan oleh benda untuk memadat, untuk mencair, untuk menjadi gas kan beda-beda. Beda panas yang dibutuhkan untuk mencairkan es dengan mencairkan tembaga misalnya.
Tidak mencairkan es ya cukup suhu udara saja, suhu ruangan sudah cair di es. Kalau tembaga kan butuh suhu yang lebih di atas berapa derajat ya? Tergantung massa jenis dari zat tersebut. Semakin keras kan semakin banyak juga suhu yang diperlukan untuk mengubah wujudnya. Paham kan? Cuma intinya dilihat di sini adalah butuh kalor atau melepas kalor. Ya? Sekarang, Ferdi, apa contoh peristiwa yang melepas kalor? Coba sebut satu selain tadi es. Atau kalau tidak tahu peristiwanya di alam, sebut saja. Ada cair kah, cair kepadat kah, atau apa? Yang melepas kalor. Cair menjadi padat. Oke, betul apa tidak? Betul. Betul. Kalau paham itu ya, karena dari yang lembek ke yang keras itu melepas ya. Ingat saja itu, kalau lembek ke yang lebih keras itu melepas. Sebaliknya keras ke yang lembek itu membutuhkan. Itu saja. Ketika sudah paham itu konsep, wujudnya apapun, bolak-balik pun, kemudian disebutkan contohnya pun, paham? Ya, tadi kapur barus yang mengecil itu butuh panas atau melepas panas? Butuh panas atau melepas panas? Panas apa? Butuh panas atau melepas panas? Panas. Oke, sampai situ paham ya? Jadi kesimpulannya tadi dari hasil yang kalian lakukan tadi, es batu adalah peristiwa es batu jadi air disebut cair. Peristiwa tersebut membutuhkan kalor. Kalau lilin yang dibakar disebut cair. Peristiwa itu membutuhkan kalor. Nah, lilin cair memadat kembali disebut peristiwa itu lilin cair menjadi lilin padat membutuhkan kalor atau melepaskan kalor? Bukan kalor. Jadi lilin cair dipanaskan kembali menjadi padat. Tidak lepaskan kalor. Tadi lebih keras kamu. Lebih keras lepas. Panas keras. Desan, apa lupa kembali? Baru itu dijelaskan dari tadi. Mana semakin dijelaskan semakin Putri dan Ihsan. Orang merebus air. Peristiwa apa perubahan wujud di situ kira-kira? Orang merebus air, kemudian kita tutup penutupnya. Apa yang terjadi? Itu perubahan wujud dari apa ke apa? Air ke? Betul Putri? Betul apa tidak Putri? Nah, peristiwa tersebut membutuhkan kalor atau melepas kalor? Nah, yang lain paham? Jadi kita sudah simpulkan ya, itu aja sesederhana itu konsepnya. Kalau sama pakai istilah kerapatan massa jenis, begini kalimatnya. Perubahan wujud dari benda yang memiliki kepadatan massa jenis lebih tinggi ke kepadatan massa jenis kan susah ya. Inti makanya saya pakai bahasa lembek dan keras. Tapi syaratnya kamu paham bahwa gas itu lebih lembek dari air kan?
Pak itu saja sesederhana itu. Dan kalau ada soal nanti, walaupun tidak ada bahasa lembek atau keras di dalam soalnya, ada terus itu dia di ujian. Soalnya adalah bentuk tadi yang mana tadi ini. Kalau dikasih kode, ini tidak dituliskan, ini menyublim membuat ini ditulis pakai A, B, C. Peristiwa di atas yang memerlukan kalor adalah A, C, B, B, C, A, C itu. Itulah yang dinamakan soal tingkat tinggi. Kalian bukan menyebutkan doang kan, butuh analisis. Tapi kalau kamu pegang konsepnya bahwa yang kalau dari lembek ke lebih keras itu melepas kalor, dan sebaliknya kalau dari keras ke lembek itu membutuhkan kalor. Yang pula oleh bagaimana soalnya? Ya, keras ke lembek membutuhkan kalor. Makanya ingat memang es batu ya, mencairkan es batu butuh api atau butuh suhu ya, butuh kalor. Itu saja. Kalau sudah paham itu, ya ibu bagaimana? Es batu keras apa lembek? Keras. Nah, air lebih keras atau lebih lembek? Lebih lembek. Jadi dari es batu ke air butuh kalor atau melepas kalor? Butuh. Berarti kebalikannya, kalau air ke es batu berarti Melepas kalor. itu bisa juga keterapkan pada gas ke cair, cair ke gas, padat ke cair, padat ke gas. Paham tidak? Paham. Tidak paham ya tadi memang perlu kembali ke dalam SD. Itu adalah penyebabnya kalau pakai kurikulum Indonesia yang tidak layak naik kelas. Ceritanya kalian mau disamakan dengan Finlandia yang pendidikannya nomor 1 di dunia terbaik. Tapi di Finlandia itu orang memang tidak ada yang tinggal kelas, tapi yang belum tuntas di hari itu dia tidak pulang ke rumah sebelum tuntas. Kita kan mau tuntas mau tidak pulang dia mau tuntas. Di Finlandia atau di Korea itu yang tuntas hari duluan pulang, yang tidak tuntas dia sampai malam dia terakhir pulang. Makanya tidak ada orang naik kelas karena tuntas semua dituntaskan pada hari itu. Kita tidak. Mau tuntas mau tidak jam 12 pulang. Itu salahnya pendidikan kita ya. Tapi nanti semua akan diubah kalau saya nanti menjadi pendidikan. Apa kalian belajar baik-baik biar jadi menteri pendidikan? Ubah semuanya. Ya, pendidikan kita ini jangan posisi. Ya, keliru apa tidak itu? Belum tuntas tapi jam 12 sudah pulang. Harusnya yang tuntas pulang duluan, yang belum tuntas dia lagi sampai malam. Selama dia belum tuntas, harus tuntas. Kalau tidak begitu, boleh tidak tuntas dan pulang, tapi jangan naik kelas. Harusnya begitu kan? Ya. Kalau kamu orang naik kelas terus, begini hasilnya. Pemikiran masih kelas 1 SD, sudah kelas 1 SMP Oke, kita sudah sampai di tahap tadi sudah menyimpulkan ya. Ya, materi selanjutnya kita akan membahas energi. Salah satu energi itu adalah tadi kalor ya. Ada lagi energi-energi yang lain, energi dan perubahannya ya. Silakan cari dan persiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Jadi tadi pertanyaan yang muncul tadi pertama apa? Yang tadi yang biasa saya tampilkan gambar tadi. Apa pertanyaan siapa yang bertanya tadi? Ada yang gambar es batu, apakah melepaskan kalor atau Es batu tadi mencair kan? Pegang. Nah, melepaskan kalor atau membutuhkan kalor? Kalau mungkin panas dari lingkungan sekitar ya. Karena lingkungan sekitar lebih panas daripada es batu ya. Jadi panas dan dingin itu relatif ya. 0 derajat itu dingin apa panas? Dingin. 10 derajat panas apa dingin? Dingin. Tetap untuk orang dingin ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih panas tetap 10 derajat ya. Sekalipun 10 derajat itu sudah menggigil orang. 15 derajat itu masih dingin.
Makanya patokannya panas dengan dingin itu tidak ada ya. Makanya kita pakai termometer berapa suhunya. Kemudian tadi apa? Perubahan zat pada apa tadi gambar pertama? Api unggun ya? Ya. Terjadi perubahan zat atau tidak? Terjadi. Apanya yang mau dilihat? Kayu bakarnya. Kayunya. Dari apa? Padat menjadi abu. Anggap padat menjadi apa ya? Benar saja. Oh, dari padat menjadi gas. Kira-kira kayu bakar padat atau gas? Padat. Arang padat atau gas? Padat kan? Ya. Tapi lihat tingkat kepadatannya lebih keras mana, kayu apa arang? Kayu. Jadi sekalipun padat dengan padat, tapi tingkat kekerasannya ya. Apalagi abu, mana lebih keras abu dengan kayu? Jadi butuh kalor apa melepas kalor? Jadi nyata ya ada apinya di situ sehingga membuat kerapatan atau massa jenis kayu tadi mulai menurun, jadi lebih lembek dari sebelumnya ya. Itu konsepnya. Maka betul tadi saya bilang lebih lembek, sekalipun sama-sama padat, sama dengan orang bikin agar-agar ya. Bahannya kan cair, agar-agarnya juga tidak padat, tidak cair. Artinya masih cair lah karena tidak mungkin agar-agar padat ya. Tapi kan tingkat kekerasannya beda ya, antara yang cair pertama kemudian yang agar-agar. Itu artinya kita mendinginkan itu artinya melepas kalor ya, membuang panasnya. Paham tidak? Oke. Kalau sudah paham itu biar dibolak-balik bagaimana konsepnya. Paham? Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang muncul di awal pembelajaran tadi. Nah sekarang ada pertanyaan. Silakan bertanya sebelum saya tanya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada. Pak, saya mau diam, Pak. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya. Ada 3 wujud zat cair, padat, dan gas. Perubahan di antara ketiganya, perubahan wujud misalnya padat cair, cair ke gas, gas ke padat, dan sebaliknya itu peristiwanya membutuhkan maupun melepas kalor. Semakin padat suatu zat, maka perubahannya membutuhkan atau melepaskan kalor. Melepaskan ya. Semakin padat berarti untuk mengubahnya melepaskan kalor. Sebaliknya membutuhkan kalor. Itu saja. Balik-balik mau disebutkan wujud zatnya padat ke cair, cair ke padat, atau mau disebutkan contohnya es batu jadi air, air jadi es batu. Paham ya? Masih ada yang belum paham? Angkat tangan memang. Sebentar saya tanya, kalau tidak paham, perlu banyak menari India itu. Ingat ya, ini masuk terus di ujian kan? Selalu masuk di ujian, selalu ada 2 nomor. Sangat disayangkan untuk salah di soal yang semudah itu. Oke, sekarang kita mengerjakan latihan tesnya.
Tutup bukunya, tutup bukunya. Tapi Dari Pak Bang. Saya saya. Tulis di belakangnya. Nyantai. Nyata tiga. Membuat pengetahuan benda padat ke benda lain. Memang pendidikan. Dua menit lagi ya. Bisa yang biasa nanti kan pulang. Oke, sudah. Kumpul. Ayo kumpul, kumpul. Panjang. Oke, perhatian kembali. Nah, pelajaran kita hari ini berlangsung cukup lancar. Ada peningkatan dari pembelajaran sebelumnya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa beberapa orang siswa masih pasif ya. Entah paham apa tidak, nanti saya akan lihat di hasil jawabannya ini. Ini adalah jaminan hasil pembelajaran kalian pada hari ini. Kalian paham apa tidak tergantung pada hasil nilai ini. Nilai dari hasil yang kalian selesaikan tadi. Nah, kelemahannya kalian adalah mengerjakan soal IPA tapi jawabannya agama. Kita belajar IPA tentang perubahan wujud zat, bukan belajar tentang kadar dan kadar, takdir mukron dan takdir mu'ad. Kenapa es batu mencair? Takdir Tuhan. Betul, tapi bukan itu jawaban yang diminta ya. Masa iya sama bikin soal mengapa es batu mencair? Jawablah tanpa menyinggung agama kan? Maksudnya kan kita belajar IPA. Jelek kan kalau bikin soal mengapa es batu mencair misalnya? Jawablah tanpa membawa-bawa agama. Tidak mungkin bikin soal begitu kan? Orang tidak masa mau menjawab kenapa es mencair karena takdir Tuhan. Kalau kita belajar IPA ya, IPA. Kemudian kurang-kurangi mengarangnya ya. Kita belajar IPA bukan belajar bahasa Indonesia dengan subtema mengarang. Ya. Oke, saya kira itu yang menjadi kalian akan ingat seumur hidup kalian bahwa ternyata selama ini kalian belajar IPA tapi fokus di agama.
Ngapain ketika mencair? Oke, pertemuan selanjutnya kita akan belajar energi, konsep energi dan perubahannya. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Maka ketua kelasnya pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Anak, Sudah selesai. siap matikan. Oke, saya kira pelajaran kita telah selesai. Kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.